Sahabat muslim, mungkin ada di antara kita atau orang yang kita kenal sedang mengalami cobaan di dalam hidupnya. Baik yang sedang berduka ditinggal meninggal keluarga maupun yang sedang mengalami masalah di dalam hidupnya. Namun tentunya semua itu telah menjadi kehendak Allah. Dan sebagai manusia, tentunya kita hanya bisa berdoa dan berikhtiar. Adapun ketentuan Allah mengenai hal tersebut dikenal dengan istilah takdir dan nasib. Nasib hampir sama dengan takdir. Keduanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan untuk umat manusia. Namun tentu saja ada yang membedakannya. Untuk takdir sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama adalah takdir mubram, yaitu sesuatu keputusan dari Allah yang sudah pasti terjadi. Pada takdir ini tidak ada satupun manusia yang bisa memilih atau merubahnya. Misalnya kelahiran, jenis kelamin, peredaran planet-planet di langit, siang dan malam, serta lain sebagainya. Dan yang kedua adalah takdir mu'alaq. Nah, jenis takdir ini pada awalnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bisa berubah sesuai dengan ikhtiar dari manusia itu sendiri. Misalnya perpanjangan umur, yang bisa dilakukan dengan memperbanyak silaturahmi kepada sesama umat muslim, serta dengan cara banyak bersedekah. Namun lain halnya dengan nasib. Di dalam nasib ini, manusia mempunyai peranan yang sangat signifikan. Dalam artian, manusia itu sendiri menjadi faktor utama dalam menentukan kadar yang diterimanya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Lewat surat tadi, Allah memberikan isyarat kepada kita untuk kita selalu bekerja keras dan merubah kondisi menjadi lebih baik, tentunya diiringi dengan kekuatan doa. Namun yang tak kalah penting dari itu semua ialah bagaimana sikap kita dalam menerima takdir tersebut, agar menjadi sebuah pahala keikhlasan. Contohnya, sikap yang bisa diteladani ialah ujian kesabaran yang dialami Urwah bin Zubair. Dikisahkan, saat beliau hendak pergi menemui Walid bin Abdul Malik, beliau mendapati musibah pertama yang menimpanya, yaitu anak kesayangannya meninggal dunia karena terinjak binatang ternak dan meninggal dunia di tempat. Dalam keadaan demikian, beliau tetap melanjutkan perjalanannya dan tetap memuji kebesaran Allah. Tidak ada perasaan kecewa terhadap takdir yang Allah berikan tersebut. Dan yakin ketika Allah mengambil sesuatu darinya, pasti akan memberi pengganti yang lebih baik. Tak lama setelah kejadian tersebut, kaki beliau tertimpa penyakit kudis yang sangat parah. Dokter-dokter pada saat itu sudah angkat tangan karena penyakitnya sudah kronis, hingga kemudian diambillah keputusan untuk mengamputasi kaki beliau. Karena saat itu belum ada ilmu anestesi seperti kedokteran saat ini, akhirnya beliau disarankan untuk meminum khamar atau minuman keras agar tidak merasa sakit saat diamputasi. Beliau pun menjawab, "Aku tidak akan memanfaatkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah hanya karena ingin sembuh." Di sela-sela proses pemotongan kakinya tersebut, beliau tidak henti-hentinya mengucapkan kalimat tahlil dan juga takbir. Bahkan di dalam cerita yang lain, dikisahkan tentang momen pemotongan itu dilakukan sewaktu beliau sedang sholat, sesuai dengan permintaannya. Setelah pemotongan kaki selesai dilakukan, beliau mengatakan, "Demi Allah, selama 40 tahun, saya belum pernah menginjakan kaki saya ke tempat haram. Dan saya bersyukur bisa mengembalikan kakiku kepada Allah dalam keadaan suci." Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Jadi kalau kita pahami, yang namanya takdir ini sebuah ukuran sebetulnya, ketetapan, ketentuan, ya, di mana kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan itu tentu ada ukurannya, ada aturannya, ada ketentuannya, ada ketetapannya. Ya, sebagaimana seandainya kita diciptakan sesuai dengan ukuran-ukuran masing-masing, ya, yang berbeda-beda, yang satu dengan yang lainnya. Nah, itulah permasalahan takdir. Takdir seseorang pun berbeda dengan takdir yang lainnya. Lahir dari rahim siapa, orang mana, dan lain-lain, itu kan ketetapan yang tidak bisa diubah, ya. Takdir seperti misalnya bentuk telinga saya besar, misalnya ada yang hidungnya seperti apa,
Itu sebetulnya takdir-takdir ketetapan gitu. Kemudian sebab akibat itu sebetulnya seperti apa? Sebagaimana kalau kita lihat ketika sunatullahnya orang itu melakukan sesuatu hal, ya misalnya dia menebang pohon misalnya ya, kemudian pohon itu habis, itu sunatullah ketika hujan ya di tempat yang tinggi dia akan kemudian membawa banjir ke bawah. Nah ini salah satu pemahaman yang lebih luas lagi. Tapi intinya adalah bagaimana kita melihat secara ketetapan, secara aturan, secara ketentuan, secara ukuran. Nah, inilah yang kita pahami dengan takdir. Berbeda dengan nasib. Kalau nasib itu bahkan disebutkan Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta ya yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu kemudian tidak mau mengubah nasibnya. Jadi artinya nasib itu sesuatu hal yang kita tegakkan gitu. Kalau kita bermalas-malasan, ya kita masuk ke dalam nasib yang seperti apa? Ya sunatullahnya tadi. Tapi kalau kita berusaha keras dan lain-lain, insya Allah kita bisa berubah, mengubah kondisi kita. Tapi kalau yang namanya takdir itu sudah ketentuan yang pasti, ya. Hanya satu hal yang bisa mengubah takdir adalah doa dan tentu ilmu Allah atau yang namanya otoritas Allah, ya. Nah, itulah bahasannya. Tentu kita harus terus fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita bersungguh-sungguh saja. Bersungguh-sungguh saja, ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi bersungguh-sungguh terhadap urusan-urusan kita, mukhlishina lahuddin, memurnikan semua ketaatan dalam menjalankan perintah Allah, masuk ke dalam ketaatan, kesolehan, dan insya Allah kita memohon kepada Allah yang terbaik. Dan kalau kita sudah melakukan itu semuanya, tawakal Allah, ya, serahkan kepada Allah karena Allah Rahman, Allah Rahim, Allah selalu memberikan yang terbaik kepada hambanya, apalagi hambanya yang termasuk golongan yang bertakwa. Insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.